Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini pertemuan pertama kita hari ini untuk mata kuliah pemrograman desktop. Ya, bagi yang belum tahu tentang nama saya dan keahlian saya, ini kita pertemuan pertama akan perkenalan terlebih dahulu ya, rekan-rekan sekalian. Ini kurikulum vitae saya, nama saya Agung Prastama Putra Eskom Mkom. Bidang keahlian dan riset saya itu adalah software development. Kemudian di situ juga ada database. Kemudian yang ketiga ada executive information system, ya. Kemudian yang terakhir adalah ini pemodelan dan simulasi, ya. Pemodelan dan simulasi eh, menggunakan sistem dinamik, ya. Jadi kalau anda nanti ingin skripsinya tentang pemodelan dan simulasi, ya, di sistem atau tentang yang lainnya, ini bisa menggunakan pendekatan sistem dinamik, ya. Nanti akan ada statistiknya seperti itu, ya, ada matematiknya, kemudian kita modelkan. Nah, ini untuk bidang kalian saya dan riset. Pendidikan saya S1-nya di Stikom Surabaya, S2-nya di ITS. Stikom ini sudah berganti nama ya sekarang. Namanya menjadi Universitas Dinamika seperti itu. Kegiatannya riset dan pengajaran. Ini saya alhamdulillah tahun ini menjadi kepala laboratorium solusi sistem informasi, ya. Seperti itu. Jadi nanti kalau rekan-rekan pingin praktikum bebas, ya, setelah pandemi ini berakhir, Anda ingin praktikum bebas, silahkan ke lab solusi. Insya Allah softwarenya sudah kami install, ya. Sudah kami install di PC, ada 22 PC gitu, seperti itu. Project ini tahun 2019 ya, sampai beberapa ada yang sampai sekarang jalan. Ya, kalau yang jalan ini aja apa tentang apa itu hanya maintenance, ya, sifatnya maintenance. Ini rata-rata menggunakan Visual Basic.net, C#, kemudian ada Android, ya. Untuk websitenya, untuk pemrograman web tahun 2019 tidak ada, ya, tidak ada. Jadi semuanya desktop seperti itu. Ini sama Android. Publikasi paper saya Anda bisa lihat di sini, ya, rekan-rekan mahasiswa. Mungkin nanti skripsi Anda ingin tertarik dengan bidang apa yang sedang saya geluti, itu Anda bisa searching di sini, atau Anda bisa ke halaman Sifu, ya, websitenya Sifu seperti ini. Nah, ini ada bidang minat dari rekan-rekan dosen lainnya, ya. Bu Rizka, ada Pak Cahyo, Pak Prisa, Pak Irwan, ya, Pak Dodi, sampai ke Pak Arista, ya, bahkan Bu Maya, Bu Amalia, seperti itu. Nah, Anda tinggal klik di sini, ya, Google Scholar-nya ini. Nanti di situ akan muncul, ya. Nah, seperti ini. Ini publikasi saya atau paper-paper yang sedang saya kerjakan. Nah, seperti itu. Ya, baik. Pertemuan pertama ini sebelumnya kita ini dulu, ya, apa RPS, ya. RPS-nya jadi Anda nanti, ya, oh maaf, ini untuk bahasa pemrograman, ya, bahasa pemrograman yang digunakan itu Visual Studio.net, ya. Anda bisa menggunakan versi 2005 atau 2008 atau 2010, ya, atau yang terbaru 2019 seperti itu. Nah, untuk database-nya nanti akan saya ada ini, ya, survei seperti itu. Anda ingin menggunakan database seperti apa? Otomatis, ya, jika Anda milih database tersebut itu ada sisi positif dan negatifnya seperti itu. Nah, baik. Ini untuk jadi
tools yang akan kita gunakan adalah, atau bahasa pemrograman yang akan kita gunakan selama mata kuliah pemrograman desktop ini adalah Visual Studio, ya, visualstudio.net, ya, visualstudio.net atau nama lainnya adalah vb.net. Ya, seperti itu rekan-rekan mahasiswa. Untuk perkuliahan ya, ini saya sudah upload di e-learning, ya, Anda bisa download modulnya, ya. Ini ada modul minggu pertama pemrograman desktop ini, Anda bisa download di sini di e-learning. Anda daftar dulu seperti itu. Ini saya sudah open, ya, jadi saya sudah aktifkan fitur pendaftaran mahasiswanya, jadi Anda bisa download di sini. Nanti akan saya tambahkan lagi dengan link di YouTube, ya, seperti itu. Baik, itu untuk perkenalan media pembelajarannya. Jadi toolsnya, bahasa pemrogramannya itu menggunakan Visual Studio, ya. Database-nya itu ini yang saya sarankan, ya, itu ada Oracle XE atau SQL Server, ya, atau MySQL. Anda bisa pilih salah satu seperti itu, ya. Dosen pengajarnya saya dan Bu Siti. Untuk penilaiannya, ya, penilaiannya itu nanti ada tugas project akhir kelompok, ya. Tugas project akhir kelompok itu 40 ada. Jadi ini presentasinya, maaf, belum saya ubah, ya. Jadi ada UTS, UAS, tugas, ya. Tugas itu ini ada presentasi project akhir kelompok seperti itu, ya. Baik, untuk pertemuan pertama ini saya harapkan Anda menginstal, ya, sudah menginstal atau Anda harus menginstal seperti itu. Ini ada Visual Studio, ya. Anda bisa pilih versinya. Kalau saya di sini ada 2005, 2008 dan juga 2010, ya. Anda pilih salah satu aja. Tidak perlu seperti saya ini, ya. Kecuali kalau ini saya install di laptop saya karena untuk keperluan project, ya. Jadi ada beberapa klien yang minta untuk dibuatkan aplikasi Visual Studio versi sekian seperti itu, ya. Karena itu untuk mengikuti perkembangan yang ada di sisi klien seperti itu, ya. Semakin besar versinya, otomatis akan semakin RAM Anda semakin besar juga seperti itu, ya. Baik, ini sudah. Jika ada yang ingin ditanyakan tentang CV saya, bisa melalui jalur WA, ya, WhatsApp ke saya langsung direct, ya. Untuk yang pertemuan pertama ini atau modul pertama, ya, ini tentang pengenalan, ya, pengenalan form dan toolbox. Ada istilahnya adalah tipe data di sini. Ada tipe data, konversi tipe data, akses modifier dan akses form. Nah, seperti itu. Nah, baik, untuk tipe data sama seperti tipe data yang sudah Anda kenal selama ini, baik di Java, ya, seperti itu, atau web, ya. Anda bisa terapkan juga di Visual Studio atau vb.net, visualbasic.net seperti ini. Yang pertama ada byte, short, ya. Ini yang paling sering digunakan, ya. Paling sering digunakan byte, short, integer, long, single, double, ya. Desimal, boolean, dit, char, string. Ya, kalau tipe data double, ya, berarti artinya dia koma seperti itu, tapi dia bisa sampai ini negatif, ya. Dan lengthnya itu jauh lebih besar. Sedangkan desimal, tipe data ini menampung bilangan desimal atau koma, ya, dengan jumlah digit antara 0 sampai 28. Jadi lengthnya itu 0 sampai 28. Negatif dia tidak bisa, gitu, ya. Kemudian ada tipe data lagi date, ya. Ini juga disupport, ya. Kemudian ada char itu nanti ada petik satunya. String ini nanti menggunakan petik 2, ya, seperti itu. Jadi ada
tipe data untuk pertemuan pertama. Kemudian ada variabel. Apa sih variabel itu? Nah, ini variabel adalah media yang digunakan untuk menampung data atau menampung hasil ya, hasil perhitungan seperti itu bisa. Jadi untuk menampung data, menampung perhitungan seperti itu, atau menampung hasil perhitungan itu juga bisa Anda masukkan ke variabel ya. Jika di Java itu biasanya inisialisasi variabel itu menggunakan cara yang lain seperti itu ya, ada string ya, string A, string B seperti itu. Tapi kalau di Visual Studio ini selalu diawali dengan dim ya. Dim ini formatnya ya, dim nama variabel, kemudian tipe datanya apa, tipe datanya. Contoh penggunaannya seperti ini, dim xxx s string, dim jumlah s integer seperti itu ya. Ini Anda boleh menuliskan modelnya seperti ini, dim total ya, s integer sama dengan 0. Atau kalau yang string ini ya, yang saya sebut double petik ya, double petik 2. Jadi dim nama string petik 2, ini artinya dia string ya. Jadi tipe data string ini outputnya itu adalah berupa teks seperti itu ya. Ada public ya, ada dim di sini ya. Itu untuk, jadi perbedaannya kalau dim itu hanya bisa diakses oleh satu form itu aja, sedangkan public ya, tipe yang depannya ini ya, tipe depannya itu adalah tipe inisialisasi ini atau keywordnya ya. Keywordnya itu jika public maka dia biasa diakses oleh seluruh form seperti itu, untuk seluruh form. Public xxx as integer, public jumlah, nah ini public total. Ini nanti akan berguna jika Anda bermain-main dengan atau sudah berkomunikasi dengan database ya di sini. Untuk konversi data ya, ini maaf, ini untuk yang pertama tentang dim dan juga tentang public ya. Untuk yang berikutnya ada konversi data ya. Pembahasan kita hari ini ada konversi data, ada yang implisit sama eksplisit. Implisit ini artinya dia langsung di sini ya. Cara ini memberikan inputan pada variabel yang bertipe data tertentu dengan nilai ya, dari variabel lain dengan tipe data yang berbeda. Contohnya adalah berikut. Nah, ini ada dim as double, kemudian bawahnya ada dim b as integer ya. Tapi Anda masukkan di sini b sama dengan a. Nah ya, b sama dengan a. Hasilnya berapa kira-kira? Jadi logikanya adalah double-nya itu 3,156, itu akan mau tidak mau dia dipaksa dikonversikan ke integer seperti itu ya. Jadi nilai dari variabel b ini adalah 3 hasil dari sintaknya. Artinya inputan a diberikan kepada variabel b. Hasil dari sintak di atas ini ya, itu adalah 3. Kenapa kok 3? Ya karena integer itu tidak mengenal koma. Kalaupun dia mengenal koma, dia akan dikonversikan dipaksa ke integer dalam bentuk ini, dalam bentuk bilangan bulat ya, bilangan bulat seperti itu. Untuk yang eksplisit ya, Anda bisa gunakan C-type ya. Jadi ada 2 cara. Apabila yang pertama ini tidak bisa ya, tidak bisa, Anda bisa gunakan yang cara eksplisit. Apabila cara implisit tidak bisa, maka bisa menggunakan cara eksplisit. Nah, seperti itu. Caranya adalah Anda menggunakan casting ya, istilahnya casting, atau ini juga bisa di C-type. Ini contohnya ya, sama, code-nya sama, cuma depannya saya jadikan C-type ya. Jadi tipe datanya A ini akan saya masukkan ke B
Caranya adalah di C-type A ini ya 3,156 saya C-type, kemudian agar bisa dikonversikan ke integer seperti itu. Ya, ini ada beberapa contoh ya. Jika double konversinya Anda ingin code ya atau sintak konversiannya. Jadi kalau inputan Anda string seperti ini 4,12 dikonversikan ke double, maka dia perlu ditambahkan ini CDBL. Hasilnya adalah ini 4,12. Ini juga bisa. Jadi cara CDBL seperti ini sama dengan cara yang eksplisit ya, cara eksplisit. Ada integer 1, kemudian saya konversikan ke boolean ya, hasilnya adalah 1. Jika dikonversikan ke boolean itu hasilnya adalah true. Variabel atau dim string AB ya, jika saya konversikan ke char, ke tipe data char, dia adalah ini. Cara konversiannya bisa menggunakan C char. A ya, karakter B tidak terbaca karena konversi C char hanya mengenal satu karakter, seperti itu ya rekan-rekan mahasiswa. Pak, gimana jika saya saya potong itu A, outputnya A sama B, ya harus diulang ya, ada perulangannya di for seperti itu. Tipe data date ya, jika saya masukkan tipe data date seperti ini 2016, ini tahun, bulan, tanggal ya, dari string saya konversikan ke date, maka saya bisa gunakan date.parse seperti ini. Hasilnya adalah ini bulan, ini tanggal, dan ini adalah tahun seperti itu. Ya, ini contoh-contohnya ya rekan-rekan mahasiswa. Anda bisa bisa Anda coba ya di rumah setelah Anda menginstal Visual Studio pastinya. Jadi untuk tipe datanya ini bisa Anda coba-coba cara konversiannya. Jadi kalau inputan Anda nantinya seperti ini double ya, tapi Anda ingin mengkonversikannya ke integer, Anda tinggal menambahkan CINT ya, C atau konversi integer, CINT ini code-nya untuk mengkonversi ke integer ya. Jadi kalau mau dari double ke integer, maka Anda gunakan CIN ya. Kalau string ke double, Anda menggunakan CDBL ya. Seperti itu. Ya, ini untuk access modifier ya, atau tipe-tipenya tadi. Ya, access modifier ada public, private, friend, protected ya. Protected friend. Nah, ini ada keterangannya. Jadi memberikan level akses kepada pemberian keyword ya, keyword yang ada di atas tadi, yang ada di dim seperti itu, atau public ya. Nah, ini namanya istilahnya adalah access modifier ya. Anda bisa pilih salah satu, tapi yang paling sering digunakan adalah dim sama public ya, biasanya paling sering seperti itu. Public ya, ini biasanya digunakan untuk kelas ya, public class form 1. Nah, ini paling sering ya. Ini public ya. Terus nanti di metodenya ada private-nya juga ya. Ini gunanya adalah dia private karena dia hanya bisa diakses oleh form itu saja ya. Ya, ini langkah-langkah ya, langkah-langkah create projectnya bagaimana. Nah, Anda bisa pilih di sini ya. Ini ada akses form ya. Jadi Anda buat create project baru. Ini saya berikan contohnya di Visual Studio 2005 ya. Untuk versi-versi yang selanjutnya sama ya, sama, tidak perlu khawatir, sama ya. Jadi Anda buat dua form seperti itu ya. Ada form 1 dan form 2. Ini yang di atas ini adalah Anda create untuk form 1. Terus Anda ini klik kanan add new item ya, untuk akses form 2 ya. Untuk kita create form 2, ini Anda tuliskan aja form 2 ya. Code-nya seperti ini ya. Anda bisa terapkan ya. Anda bisa, jadi
Setelah selesai, kembali ke form 1 atau form awal Anda, kemudian double klik ya. Double klik pada button ya, tombol button ini button ya. Tulisan kembali ke form 1 ini button. Ini juga button ya. Jadi Anda di dalam button form 1 Anda tuliskan ini. Form 2 titik show. Ya, show artinya adalah ditampilkan. Sedangkan yang form satunya ini di hide, artinya disembunyikan. Sehingga code-nya bisanya seperti ini hasilnya. Ya. Dan form 2 setelah nanti tampil form 1 ya, setelah tampil form 1, ketika saya klik tombol atau button akses form 2, maka dia akan muncul di memunculkan form 2 ya, kalau saya klik buttonnya tadi. Tapi kalau sudah di form 2 saya klik tulisan ini, tombol kembali ke form 1, maka form 2 nya akan di hide ya, dan form 1 akan dimunculkan. Seperti itu ya rekan-rekan mahasiswa. Ini ada latihannya ya. Jadi yang di atas ini adalah contohnya, contoh untuk mengakses form. Berikutnya adalah latihannya. Latihannya ini Anda coba ya di rumah, Anda coba latihannya, plus nanti ada keterangan gambarnya ya. Seperti itu. Ya. Ini untuk modul 1. Untuk database ya, database SQL Server Anda bisa install seperti itu. SQL Server ini kalau saya menggunakan yang SQL Server Express ya. Jadi ada dua tipenya. Yang pertama untuk SQL Server Express ya, ada yang versi Express atau versi ringan seperti itu. Ada satunya lagi versi Pro ya, SQL Server Pro. Jika untuk SQL Server Express, cara connection stringnya atau koneksi globalnya itu seperti ini ya. Jadi untuk Express caranya adalah seperti ini. Jika untuk yang SQL Server Pro, Anda bisa menuliskan IP server di sini ya. Saya tuliskan 192.168.0. Namanya 120 ya, seperti ini ya. Atau Anda bisa tuliskan nama servernya ya, server 1. Atau untuk yang versi Pro Anda bisa tuliskan ini titik gitu aja ya, di sini ya, di server name-nya ini Anda tuliskan titik. Ini artinya adalah kita menggunakan koneksi global seperti itu ya. Ya baik, karena saya menggunakan SQL Server Express, maka connection stringnya saya bisa gunakan seperti ini ya. Ini artinya adalah ini adalah nama komputer saya ya, secara default ya, nama komputer saya default desktop ARR ini ya, secara default belum saya ubah. Atau Anda bisa gunakan yang model seperti ini ya. Kemudian saya klik connect. Nah seperti itu ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini saya sarankan Anda sudah menginstal ya SQL Server yang Express saja, tidak apa-apa, atau yang Pro seperti itu, dan juga Visual Studio-nya ya, versinya boleh bebas, yaitu ada versi 2005, 2008, 2010 atau yang 2019. Kenapa saya pilih keempat versi itu? Karena keempatnya ini versi yang stabil seperti itu ya. Jadi pengembangannya tidak terlalu signifikan ya. Jadi untuk beberapa kasus itu 4 versi ini yang versi stabil seperti itu ya rekan-rekan mahasiswa. Baik, untuk pertemuan ini pertama ini akan saya tunjukkan ya. Ini saya pilih Visual Studio 2005 sebagai contohnya. Untuk create project Anda bisa file new project ya. Ya, kemudian Anda pilih di sini lokasi projectnya di mana. Secara default dia akan di sini ya. C user ya.
Ini nanti di sini Anda browse ya. Anda bisa cari di drive Anda sendiri ya. Kemamanya ini saya pilih di perkuliahan gitu ya. Ya, kemudian saya pilih lagi pemrograman desktop ya. Di sini saya create-kan satu folder namanya project gitu ya. Oke, di sini nanti langsung aja saya klik open ya. Nah, untuk namanya ini adalah nama dari ini Anda, nama dari aplikasi Anda ya. Contohnya saya beri pertemuan 1 PD gitu ya, pemrograman desktop istilahnya. Dah, solution name-nya ini tidak usah diganti ya. Ini jangan lupa dicentang rekan-rekan mahasiswa. Kalau sudah diklik OK ya. Baik, kita tunggu hasilnya ya. Hasilnya Anda bisa lihat di sini. Yang folder yang Anda pilih tadi ya, ini ya. Foldernya seperti ini ya. Jika sudah, tampilannya akan seperti ini ya, rekan-rekan mahasiswa. Ya. Jadi di sebelah kiri Anda ini ada toolbox istilahnya. Ya. Dan sebelah kanan ini ada properties. Properties ini gunanya nanti ke masing-masing objek ya, atau apa detailnya ya, dari item-itemnya. Kayak contoh button ya, saya pilih di sini. Caranya gimana menggunakannya? Anda bisa klik di salah satu sini ya. Saya klik salah satu di sini, kemudian saya taruh di sini di blank area ini ya. Anda tarik ya, bisa Anda perbesar juga bisa, ini formnya ya, seperti itu. Nah, taruh di tengah ya. Ini properties maksudnya adalah item-item atau detail dari masing-masing button, objek button itu. Di objek button itu ada name ya, ada text ya. Jika text ini artinya ini saya inputan ini, kata-kata yang ada di button 1 ini saya ubah. Tulisan yang ada di button 1 saya ubah. Jadi saya kasih contoh teksnya ini adalah akses form 2. Nah, setelah itu saya enter ya. Ini. Tapi untuk nama buttonnya ini masih button 1. Atau kalau Anda mau ubah ya tidak apa-apa. Ya. btn akses form 2 gitu ya, F2. Ya. btn akses form 2. Apa sih perbedaan name sama teks? Jadi kalau nama itu adalah ketika saya panggil ya, jadi fungsinya adalah untuk memanggil objek tersebut. Tapi untuk teks itu saya hanya memberikan tulisan seperti itu ya, tulisan aja di button tersebut. Untuk hal yang detail lagi selain yang penting ya, yang penting lagi tentang properties button itu ada name, text ya, kemudian font ini juga bisa Anda ubah ukurannya ya, 10 seperti itu. Nah, seperti ini dia akan lebih besar ya. Sedangkan untuk properties pada form ya, Anda bisa setting juga ya, Anda bisa ubah-ubah di sini. Ada start position ya. Ini kita coba ya. Kita coba untuk yang form ini maksudnya start position ini maksudnya adalah posisi ketika form tersebut dijalankan atau di running ya. Kalau ini contohnya adalah Windows default location. Kalau saya running ya, nah dia akan berada di sini. Anda perhatikan ya, saya running lagi ya, dia bisa berbeda-beda ya. Nah, lokasinya bisa berbeda-beda ya. Kalau saya langsung di sini saya pilih center screen ya, artinya dia akan selama di running dia akan berada di tengah-tengah form, tidak akan pernah bergeser seperti itu ya. Ya, ini ya. Baik, kemudian ada lagi yang di
form ya, propertiesnya untuk form ada window state ya. Di sini window state ini normal, kondisinya seperti ini. Ada yang maximize ya. Jadi kalau maximize ini ketika saya running atau saya jalankan form tersebut, maka dia akan otomatis langsung maximize ya. Coba kita running ya, ini ya, dia langsung maximize seperti ini, full screen ya. Ada yang seperti itu, atau Anda gunakan yang pilih yang apa tadi, minimize ya. Kalau minimize dia akan otomatis berada di sini, taskbar sini ya, minimize ya. Ini kan dia tidak terlihat ya, di mana dia kan gitu, formnya mana ya, formnya, nah ini dia. Nah dia berada di minimize seperti itu. Baik, untuk ini saya pilih yang contohnya ini saya pilih yang kondisi normal saja ya, agar dia posisinya atau ukuran formnya sesuai seperti ini. Baik, untuk selanjutnya properties, masih di properties form ya. Ada pilihannya di sini, ada maximize box di situ. Ini ya, maximize box. Kalau Anda pilih false ya, maka dia akan ya, lihat ya perbedaannya. Nah, itu. Ya. Jadi dia akan terdisable, istilahnya terdisable. Ya. Sedangkan ada juga posisi yang minimize. Kalau minimize-nya ini saya pilih ya, maka dia akan hilang. Nih ya, Anda terlihat di sini ya perbedaannya. Oke, ini untuk sementara. Kalau saya running ya, dia posisinya bisa diklik ya, teman-teman ya, dia bisa diklik. Untuk berikutnya akan saya coba minimize-nya atau ini maximize box-nya. Ini saya pilih yang false. Maximize box saya pilih false ya. Ya, dia akan mati ya, dia tidak bisa diklik ya. Kemudian untuk berikutnya kita coba yang minimize-nya ini dihilangkan ya. Ya, ini minimize. Jadinya dia seperti ini. Jadi kalau yang tadi maximize saya false, minimize saya false, maka dia akan jadinya ya ini, dia nggak ada. Saya double klik pun di headernya ini itu tidak respon ya. Kenapa? Karena maximize box-nya saya false. Begitu pula dengan minimize box seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi atau Anda bisa seperti ini, langsung Pak saya nggak pingin keluar ininya semuanya ya, Anda langsung pilih ini control box-nya di false seperti itu ya. Tapi Anda tetap bisa maximize ya dengan cara di double klik pada headernya ini ya. Pak, tapi terus close-nya di mana? Nah, untuk tombol close Anda bisa buat sendiri ya, Anda bisa buat sendiri. Ini contohnya saya masukkan di sini ya, saya pakai button pojok kanan, klik kanan untuk saya mengakses ya. Untuk saya ubah tulisan button satunya ini, saya klik kanan properties ya, teksnya ini saya ubah menjadi tutup. Nah, kemudian name-nya ya, supaya saya tidak lupa, name-nya saya ganti btn tutup ya, seperti itu. Terus kalau sudah ya, supaya saya bisa menutup form tadi ya, atau mengclose form tadi itu, ini saya double klik ya, buttonnya ini langsung saya double klik kiri, ya. Nah, nanti dia akan otomatis create seperti ini ya. Ini adalah tadi nama objeknya ya. Nama objek ini penting sekali untuk Anda nanti manggil form tersebut. Memanggil objek tersebut ya. Ini saya tuliskan, saya bisa tuliskan mi titik ya, mi titik close seperti itu. Dia akan, nah ini library-nya dia sudah otomatis disediakan sama Visual Studio. Ini sudah mirip seperti yang ada di
Eclipse ya, atau Creator seperti itu ya. Eclipse, Creator, atau tools yang Java lainnya. Ini sama, Anda tinggal pilih ya. Tapi jangan di enter ya rekan-rekan sekalian. Kalau enter boleh, tapi nanti dia akan seperti ini ya, dia akan ada space seperti ini ya. Atau kalau saya tidak ingin enter, saya gunakan tab ya, tab yang ada di tulisan tab yang ada di keyboard. Nah, maka dia seperti ini. Saya klik tutup, nah dia hilang ya. Atau Anda bisa gunakan penulisannya seperti ini, close gitu aja ya. Anda bisa gunakan ini atau yang atas ini. Ini pilih salah satu ya. Ini contoh code-nya. Kemudian ada lagi jika ada petik satu seperti ini artinya adalah memberikan komen ya. Komen ini artinya dia tidak akan dieksekusi oleh Visual Studio ya. Komen petik satu seperti ini. Ini saya tuliskan atau ya. Artinya ini tidak dieksekusi ya. Kalau di Java petik satu ini ya, petik satu ini itu Java ini petik satunya seperti ini ya, double backslash, atau Anda bisa gunakan ini ya, seperti ini kan kalau di Java. Nah, ini artinya sama ya. Baik, supaya yang atas ini untuk ngecek ya, supaya apakah berfungsi apa tidak code-nya, maka saya tutup ya, saya berikan komen ya. Oke, ini saya running lagi. Anda bisa tekan ini play seperti ini, atau tekan F5 di keyboard ya, gitu. Saya klik tutup ya. Ini sama ya, ada close, ada me.close ya. Ada lagi satu lagi, ada lagi cara penutupan ya biasanya, itu sistem ya, sistem exit. Oh, bukan sistem exit, application titik exit. Nah, ini juga bisa ya. Jadi ada tiga, ada me.close, ada close, ada application exit. Untuk me.close dan close ini levelnya sama ya, cuma penulisannya aja yang berbeda ya. Sedangkan application.exit ini artinya adalah dia akan dilepaskan ya dari memori seperti itu. Jadi sudah semuanya akan ditutup ya. Tapi fungsinya sama-sama mengeluarkan form ya. Jadi kalau Anda nanti bermain-main di banyak form ya, saran saya itu gunakan close ini aja ya, gunakan close ya. Atau ya nanti di pertemuan pertemuan terakhir mungkin ya, itu ada namanya MDI ya, multiple document identifier. Itu ada namanya form utama. Nah, form utama itu Anda bisa gunakan ini, code application.exit. Tapi untuk form-form yang lainnya Anda cukup menggunakan untuk form lainnya Anda cukup menggunakan close atau me.close seperti itu ya. Nah, ini saya gunakan close ya. Baik, untuk selanjutnya ini akan saya akses form 2 ya. Caranya saya klik kanan di sini, di pertemuan ini saya klik kanan, add ya, atau add new item bisa, atau ini langsung Windows Form ya. Ada new item, ada Windows Form. Ini sama ya. Kalau new item dia nanti akan muncul semua ya, semua objek yang ingin Anda create ya. Tapi kalau Windows Form Anda cukup hanya Windows Form itu aja yang akan ditambahkan seperti itu ya. Ini ada Windows Form, saya klik add ya, langsung aja. Atau Anda bisa beri nama ya, nama penamaan form kalau dimanapun ya, di bahasa pemrograman manapun, kalau bisa tanpa spasi ya, tanpa spasi. Kenapa? Karena kalau
menggunakan spasi nanti tidak terdeteksi oleh form lainnya seperti itu. Ini saya beri contoh tulisan tampilan form 2 gitu ya. Ya, ini tampilan form 2. Pak, headernya ini ingin saya ganti tulisannya, bisa ya, Anda tuliskan di sini ya. Ini teksnya ini Anda ubah, tampilan form 2 ya, pakai spasi. Start positionnya saya ubah menjadi center screen itu. Nah, nanti ketika saya klik tombol ini ya, akses form 2, maka dia akan munculkan ini, form 2 ini. Caranya gimana? Nah, ini saya double klik kiri ya, saya double klik atau saya klik 2 kali. Ya, saya klik kiri 2 kali ya, klik kiri 2 kali, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, kemudian saya panggil name ya, saya panggil name yang name formnya yang ada di form 2 ini, name formnya ya, ini saya panggil. Jadi kalau di sini tulisannya form 2, maka di sini juga harus Anda tuliskan form 2, karena tadi nama formnya itu sudah kita ubah menjadi tampilan form 2, maka saya panggilnya itu juga tampilan form 2 ya. Titik show ya. Ini ya, ini ada show ya, ini cara pertama, ada show, ada nanti juga ada show dialog ya. Jadi ada show dialog. Apa perbedaannya? Nah, ini baik, kita akan tampilkan satu persatu perbedaannya. Untuk show ya, ini saya jadi dari form 1 untuk menampilkan form 2 ya, saya running, saya klik ini ya, form 2, ini code-nya show, yang masih show. Nah, ini dia, Anda masih bisa pindah-pindah seperti ini ya. Nah, ini saya masih bisa ya, gitu ya rekan-rekan mahasiswa, ini saya bisa pindah-pindah. Perbedaannya jika saya menggunakan show dialog ya, adalah sebagai berikut. Ini ya, saya akan klik akses form 2, dan kalau saya klik lagi form 1, dia tidak mau ya. Kenapa? Karena form 2 masih aktif seperti itu. Jadi kalau show dialog ini gunanya adalah agar form yang muncul itu dikunci ya, sehingga dia tidak bisa mengakses form yang sebelumnya. Caranya gimana? Ya, ini harus di-close dulu, form 2-nya di-close dulu. Nah, baru saya bisa membuka atau menampilkan lagi form 1 seperti itu ya. Ya, seperti ini. Ya, ada show dialog, ada show ya. Baik, Anda bisa gunakan ini. Kemudian, Pak, jika saya pingin ya form satunya itu disembunyikan seperti itu ya, Anda tinggal tuliskan di sini mi titik hide ya. Jadi ketika saya ngakses form 2, form satunya ini di hide, mi itu artinya di hide ya, saya close. Nah, ini kalau hide ya, hide dia akan state-nya akan terbuka seperti ini. Baik, untuk berikutnya saya masukkan di sini adalah tulisan untuk kembali ke form 1 ya, kembali form 1 ya. Ini fontnya saya perbesar, saya gunakan 10 ya. Kemudian oke, name formnya tetap ya. Nah, seperti itu. Saya kembali ke form 1, berarti saya panggil lagi form satunya ya, saya panggil form satunya. Caranya adalah form 1 titik apa tadi, show ya. Nah, seperti ini. Anda bisa juga tuliskan
yang kedua mi titik height. Nah, sehingga tampilannya adalah seperti ini. Kembali ke form 1 ya. Nah, hilang ya. Ya, seperti itu ya rekan-rekan mahasiswa. Kemudian ada lagi yang penting lagi itu, Pak, caranya gimana saya bisa agar hanya ketika running pertama itu menampilkan form 2. Nah, itu. Ini di objeknya ini ada klik kanan properties ya. Klik kanan properties. Nah, ini application, nanti di sini Anda bisa pilih ya startup formnya ya, atau yang diluncurkan pertama kali itu form mana. Saya coba cek tadi kan form 1 ya. Nah, sekarang saya coba yang diluncurkan atau di running pertama kali itu adalah dari form 2 ya. Setelah itu di run ya, di run. Nah, ini tampilannya form 2 ya. Tampilannya form 2. Kembali ke form 1. Nah, ini ya seperti itu rekan-rekan mahasiswa. Jangan lupa untuk Anda menekan tombol shift ya, shift plus S ya, untuk gunanya adalah untuk save project ya, save project all ya, save project all. Kayak contohnya ya, kalau di sini ada tanda bintangnya, ini artinya form 2 belum saya save ya. Kalaupun di sini ini juga ada ya, ini ya, kalau saya tekan Ctrl S ya, itu artinya saya hanya menyimpan di dalam satu form itu ya. Contoh ini saya Ctrl S, form 2 tidak tersimpan ya, karena masih ada tanda bintangnya ya. Tapi kalau mamanya ini tadi ya, saya tekan Ctrl Shift S ya, Ctrl Shift S, maka dia akan menyimpan semuanya ya, seperti itu ya. CTRL ya, Ctrl plus Shift plus S ya, seperti itu ya rekan-rekan mahasiswa. Itu untuk pertemuan pertama kita. Dan ini ada contoh atau studi kasusnya ya, Anda bisa coba di rumah yang latihannya ini ya, latihannya seperti itu dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika videonya terlalu lama ya, ini sudah sekitar 47. Baik, gitu dari saya. Jika ada yang kurang jelas terkait video atau materi yang ada, Anda bisa komunikasikan melalui grup WA atau langsung tanya ke saya melalui chatting WA ya, bisa direct message atau private message atau langsung jalur pribadi ya. Baik, gitu saja dari saya. Terima kasih, selamat siang dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.